Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul mursalin wa salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini di tempat yang mulia ini. Anugerah sesuatu yang menyambungkan hati kita kepada Sang Pencipta. Anugerah sesuatu yang menghubungkan hati kita kepada kekasihnya. Anugerah sesuatu yang menjadikan dari dua hubungan ini menggerakkan hati kita semua untuk selalu melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada mereka berdua, mendekatkan kita ke Allah, mendekatkan kita ke Habibana Muhammad, dan mendekatkan kita kepada Rasul dan Anbiya-Nya. Mereka semua merupakan bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hatinya terpaut kepada mereka, maka mereka akan dikatakan azim bisama. Siapa yang terpaut hati mereka kepada mereka, hati kita kepada mereka, maka kita semua akan dikatakan agung di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan pada dirinya dialah azim, dan keaziman Allah bantukan kepada orang-orang pilihannya, para anbiya, para rasul, dan kita semua bihamdillah wa syukri telah dianugerahkan untuk memiliki hubungan kepada mereka. Yang kita harapkan seperti yang saya sampaikan, maka wujudkanlah hubungan ini dengan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salawat kita, melalui sunnah-sunnah yang kita jalankan, yang kita hidupkan, dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang begitu besar bagi mereka yang mengikuti dan mendekatkan kepada kekasihnya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati walau ajr mi'atun syahid, atau kama qala Nabi Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, siapa yang menghidupkan konsep hidupku, siapa yang menghidupkan cara hidupku, siapa yang menghidupkan kurikulumku, siapa yang menghidupkan sunnah dan jalan-jalanku, maka bagi dia akan mendapat pahala 100 orang syahid, akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. Tidak mudah untuk mendapatkan satu syahadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka berada dalam peperangan gugur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang tidak mudah untuk kita dapatkan pahalanya. Maka ada satu hadis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa sahabat bercerita tentang seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dipuji orang tersebut, dikagumi dan disanjung oleh para sahabat. Datang Sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wa may yudrik, apa yang menjadikan kau yakin bahwa dia min ahli jannah? Apa yang menjadi kau yakin bahwa dia meninggal dalam keadaan syahid? Mungkin ketika dia berperang, dia membunuh musuhnya karena hawa nafsu, atau dia dibunuh ketika dia ingin membunuh. Begitu sulitnya untuk mencapai kedudukan syahid, begitu sulitnya untuk mendapatkan pahala satu syahid. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati idza fasad, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, bagi mereka akan mendapatkan pahala 1000 syahid, pasalatul syahid, pahala 100 syahid idza fasadi ummati. Dan kita sekarang berada di zaman yang begitu luar biasa rusaknya. Asyubha bainana, hal yang sama ini berada di hadapan kita, dan begitu banyak hal yang sama. Innal halala bainun wa innal harama wa bainahuma umurun. Halal jelas, haram jelas, namun di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama. Umum perkara yang sama. Perkara yang sama. Ada bagal ijtihad wal mujahadah. Ini perlu sikap dari kita untuk melakukan semaksimal mungkin bagaimana dari yang sama itu menjadi jelas, yang sama menjadi jelas. Seperti di dalam ilmu fikih yang saya tadi sampaikan tentang al-ijtihad. Idza syaraha, kalau memang ada air masih tidak jelas kesuciannya, maka bagi orang yang ingin berwudu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air-air yang suci di saat semuanya air dia merasa ragu atas kesuciannya. Maka ketika seseorang ingin bersuci, yang namanya berwudu, dia harus berusaha untuk mencari wasilah untuk dia bisa bersuci atau berwudu, yaitu air. Jika air yang dia dapatkan suci, kemudian dia berwudu, maka sahlah wudunya dan sahlah sucinya. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Alangkah bahagianya orang yang mensucikan dirinya, alangkah bahagianya orang yang telah mengotori dirinya. Ketika seseorang berusaha untuk mensucikan dirinya, maka dia harus mencari sarana. Kalau dia berwudu, dia mencari air. Kalau tidak ada air, dia tayamum. Dan sarana-sarana berwudu itu adalah air, debu, batu, atau sama. Kalau sarana kita untuk mensucikan hati kita ini apa? Apakah kita sudah tahu sarana untuk
kita melakukan pensucian batin yang namanya tazkiyah, dalam sholat namanya wudu, dalam hadas besar namanya al-ghusl. Kalau itu sudah kita tahu. Ketika Anda punya junub, maka Anda harus mencari air untuk mandi. Jelas? Tapi ketika kita ingin mensucikan diri kita, yang namanya at-tazkiyah, apakah Anda sudah mendapatkan sesuatu seperti halnya air untuk mensucikan diri kita masing-masing? Subhanallah, apa yang ada di sekitar kita ini merupakan sarana untuk mensucikan hati kita di dalam melakukan tazkiyah, seperti halnya air, seperti halnya batu, seperti halnya debu. Namun jika air itu sama atas kesucian air itu, maka di saat Anda wudhu kemudian Anda dihadapi dengan dua hal ini, mana yang suci, namun Anda tidak berusaha untuk mencari kesucian air itu, maka ketika Anda melakukan tanpa ada usaha, maka wudhu Anda dianggap batal. Anda harus berusaha. Seperti ada air yang berada di dua tempat, kita yakin bahwa salah satunya kejatuhan najis. Anda harus memilih ketika Anda ingin berwudu, air mana yang suci, maka Anda harus berusaha. Kalau dalam ilmu fikih biasanya kalau air kejatuhan najis itu airnya goyang. Berarti ketika air ini goyang, maka air ini najis, air ini suci. Maka Anda gunakan air suci. Maka ketika Anda berwudu dengan air ini, maka Anda dianggap sah dalam wudu Anda. Dan Anda dikatakan orang yang punya kesucian. Tapi kalau di dalam muamalat Anda kepada Allah untuk mensucikan diri Anda, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda sentuh, dan apapun yang Anda pegang dan Anda lakukan, semuanya harus jelas. Semuanya harus jelas. Kalau makanan, silakan Anda makan, silakan Anda berwudu dengan air yang suci dan dengan makanan yang suci, maka makanan yang Anda makan menjadi suci dan mensucikan diri Anda, mensucikan batin Anda, mensucikan kehidupan Anda secara zahir dan batin. Tapi kalau memang di dalam hidup kita sudah jelas ini haram, kemudian Anda makan, maka seperti Anda berwudu dengan air comberan. Bisa diterima? Tidak. Anda berwudu dengan air comberan. Bahkan Anda mandi hadas besar dengan air cumbruk atau air kencing. Diterima? Diterima? Tidak diterima. Bahkan badan Anda bau. Saking baunya, lalat pun tidak mau menempel di badan Anda. La ilaha. Kalau Allah buka hakikat sesuatu yang haram. Namun ketika Anda dihadapi satu hal yang namanya sama-sama, ini hukumnya halal apa enggak ya? Ini hukumnya halal atau tidak ya? Maka ketika Anda ragu, maka Anda berada dalam titik kesamaran. Maka tinggalkanlah dak ma yudibuk ila mala, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan Anda. Karena meragukan ini, seandainya Anda ingin mengambilnya atau untuk memakannya, Anda diwajibkan untuk ijtihad terlebih dahulu. Ada dua makanan, mana yang halal, mana yang haram. Sama Anda. Dari kesamaran itu Anda dituntut, diwajibkan untuk berusaha ijtihad. Mana yang halal,
Maka di situ Anda tanyakan kepada para ulama, oh ini loh yang halal. Namun ketika Anda dalam kesamaran, dalam keraguan, Anda seenaknya melakukan sesuai dengan hawa nafsu Anda, maka sama saja Anda berwudu dengan air comberan. Diterima? Diterima? Kalau memang tidak diterima, maka sholat Anda diterima? Puasa Anda tidak diterima? Puasa Anda tidak diterima, sholat Anda la yaqbalu sirfan wala ajran. Allah tidak akan menerima ibadah wajib Anda dan ibadah sunnah Anda sama sekali. La ilaha illallah. Ini hal yang sama. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang sama, yang syubhat, seperti adanya air sebagai contoh yang tadi, maka diwajibkan kita berusaha. Kalau Anda mau main makan saja, mau main lakukan saja tanpa ada dasar ilmu, sama saja Anda berwudu dengan air comberan. Dan di akhir zaman ini sudah menjadi ikhtilatul habil wa nabil, sudah dikatakan benar sangat kusut. Di akhir zaman, sehingga bagi orang yang hidup berusaha untuk menghidupkan jalannya Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan, bagi yang sanggup, bagi Anda pahala 100 sahih. Bagi yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup, bagi Anda neraka. Mana yang Anda pilih? Nah, lakukanlah sesuatu yang tidak sanggup, tapi lakukanlah yang sanggup dan yang tidak sanggup. Maka Allah akan sempurnakan apa yang kita tidak sanggup. Di akhir zaman ini begitu luar biasa kesibukan. Kita minta di bulan Muharram itu, di antaranya, ya Allah, aku minta kesibukan yang menjadikan aku dekat kepada Engkau. Ya Allah, bimbinglah hawa nafsu aku. Ya Allah, jagalah aku dari godaan syaitan dan dari godaan syaitan dan tentara-tentaranya. Itu doa kita. Juga doa yang tidak sembarangan. Kalau Anda pahami cukup benar. Dalam hidup mintalah kepada Allah penjagaan dari setan dan tentara setan. Ketika Anda mintalah yang kedua. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan untuk mendidik hawa nafsu kita. Yang ketiga, kita minta kesibukan yang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat kesibukan manusia zaman sekarang bagaimana? Bagaimana kesibukan manusia? Gal sebagian para hikmah mengatakan, jika manusia disibukkan dengan 6 hal ini, maka sibukkan kamu semua dengan 6 hal yang lain. Jangan ikut-ikut. Jangan orang suka ngeridit motor, jangan ikut-ikut ngeridit. Orang suka ngeridit mobil, jangan ikut-ikut orang ngeridit mobil. Lama banget. Jadi lihat kesibukan umum orang. Ya. Makanya kalau kita melihat orang malam hari sholat tasbih, jangan ikutin. Jam 12 ini belum selesai. Jam 2. Baik, bagaimana caranya? Idza syaghala nasu bi kathratil a'mal, kalau memang zaman sekarang manusia sibuk dengan banyak amal. Kita lihat orang, wah, ya kan sodakohnya, ininya, kita lihatlah luar biasa, ya. Nah,
kalau kita lihat banyak orang duduk di majlis taklim, banyak orang duduk di majlis zikir, kan lagi model ya, lagi tren ini majlis taklim lagi tren. Nah, bagi kita bagaimana? Fasadilu antum bihusnil amal, maka sibukkan antum dengan memperbaiki amal tersebut. Jadi perbaiki. Ketika Anda duduk di majlis taklim, yang Anda pelajari apa? Yang Anda kaji apa? Ini banyak majlis taklim duduk ngaji cuma jimping. Ngaji itu masuk kuping kanan, keluar kuping. Jadi hasil. Nggak aneh. Zaman sekarang orang sibuk dengan adanya majlis taklim, sibuk mengadakan maulid, sibuk dengan mengadakan Isra Mi'raj. Cakep. Tapi bagi kita cakepin, perbaikin itu. Satu. Kedua, idza syaghala an-nasu bil fadail fasaghu antum bi itmamil farahid. Kalau banyak manusia sibuk dengan memperbanyak amalan-amalan keutamaan, maka sibukkanlah antum semua untuk menyempurnakan hal-hal kewajiban. Sibukkan. Ketika antum sholat, udah paham belum sholatnya, tentang rukunnya, tentang yang membatalkannya, bagaimana sholatnya, hal yang wajib. Hidup ini banyak orang melakukan sunnah tapi diabaikan yang wajib. Diabaikan yang wajib. Banyak sedekah di luar tapi kurang perhatian sama keluarganya, ya, sama ibunya pelit, ya, sedekah sama ini sama itu tapi sama ibunya pelit. Ada itu. Pak Yusuf sedekah sama pacar, malam minggu sedekah. Benar apa benar? Gajinya habis sama pacar. Ya, sempurnakan kewajiban-kewajiban kalian. Simpan itu uang. Ya, karena sebentar lagi Anda akan diangkat menjadi bukan karyawan, hanya kerja makanya kalau punya uang jangan belagu. Baru punya uang 5 juta sebulan gajinya, udah ngambil motor ngutang HP ada yang begitu. Hidup itu jangan suka ngutang itu kehina. Mau hina? Nggak mau, maunya ngutang. Ngerti apa ngerti? Ini lagi ngetren orang lagi corona ini, yang dia puyengin bukan ngasih makan istrinya, tapi yang dia puyengin bayar bulan. Benar apa benar? Benar apa benar? Jadi yang punya kendaraan yang baru tiba, coba semuanya dijual. Bukti taubat Anda di bulan Rajab. Kalau masih begitu saja, ingat sholat Anda nggak diterima, yang wajib dan yang sunnah. Ulangin. Kalau taubatan udah pakai bebek zaman dulu aja, sama Vespa, mantap. Wah, Vespa itu gak ribet ondel-ondelnya. Ya kan, cuma suaranya emang rada-rada cablak. Tapi yang penting jalan. Jadi anak Darul Mustafa hidup harus susah dulu, harus susah. Ya, tadi itu kita baca doa, itu terakhir doa insya Allah kalau memang antum dibuka semuanya. Dibuka
dibuka. Tapi kalau nggak jujur sama Allah nggak dibuka. Kalau dibuka itu bukan dibuka apa? Dibuka untuk celaka. Dibuka untuk celaka. Jadi yang punya kendaraan kredit jual semuanya. Mau jual? Woi, sayang mama barang apa sayang pahala? Enak aja ente dapat pahala. Kan anak yang tadi nggak diterima ibadah ente, nggak punya pahala. Yang punya barang kredit. Jadi kalau di akhirat yang datang ke Allah cuma punya barang kredit, pahala nggak punya, dosa pun. Jadi orang yang main kredit riba itu jangan yakin punya pahala, nggak punya. Yang ada dos, banting itu HP. HP Oppo. Iya kan lagi model kredit tuh HP Oppo, HP Cina semuanya. Bener kagak? Bener apa kagak? Buang itu HP. Banting itu HP, injek itu HP. Sanggup? Ini di masjid loh. Kalau ente pura-pura celaka ente. Sanggup gak? Diam. Hujan. Nunggu ini hujan. Kalau antum jujur langsung Allah tumpahkan jadi betantu. Amin ya rabbal. Santai aja, hujan terus. Hujan rahmat ya. Makanya kalau lagi hujan kita doa insya Allah kabul. Tanda-tanda ya kalau ibadah kita diterima hujan dulu. Yang selanjutnya, kalau orang umumnya lagi ngetrend sekarang ini perbaikan aksesoris ya, ya orang zaman sekarang mah ya yang namanya syarat dohir itu dipermak, dilapin semua itu, ya kan? Zaman sekarang nih, zaman sedang memperbaiki fisik mereka, materi mereka, maka antum semua sibukkan untuk memperbaiki hati-hati antum semua. Dan bangga perbaiki hati perbaiki. Karena apa? Nilai amal bukan bagaimana amal, tapi nilai amal bagaimana hati. Hati suci, amal antum sedikit, tapi nilai antum luar biasa. Amal banyak, hati kotor, kagak ada artinya. Kadang-kadang saya mikir tahajud kita zikir, tapi di rumah kita itu ada sesuatu penghancur. Rugi apa kagak? Rugi apa kagak? Rugi apa kagak? Buang HP bu, HP buang lah musim hujan tuh kan buat lagi penuh. Buat lagi pun melempar aja dan neraka. Gua mantiin tuh api sama air. Benar. Ya, itu yang ketiga ya, perbaiki hati. Nih. Ya, jangan hasud, jangan dengki, jangan riak, membuang itu. Ada 3 sifat yang antum bersihin. Jangan hasud, jangan dengki, jangan sombong. Jangan hasud, jangan riak, jangan sombong, ini 3. Kalau antum selamat 3 ini sama semuanya. Amin ya rabbal. Ya, gitu. Jangan deh, udah suci itu 3 itu. Yang keempat, kita sudah belanas biuyubin nas. Kalau memang orang sibuk dengan membuka keaiban orang, banyak pada merumpi, pada ini ngomongin orang, cep dah, jangan dibahas lagi. Gibah itu buang, cep, udah. Jadi bagaimana? Fasabiru antum biubi ampusikum, maka sibukkan diri kalian untuk membuka keaiban yang ada di kalian semua. Udah nggak perlu kita lakukan. Udah hati kita aja, insya Allah nggak ada rugi. Untung
Justru yang merugi itu kita ingat keaiban orang, kita bahas keaiban orang, itu rugi. Kalau antum main untuk buka keaiban antum. Makanya ada satu ucapan, segala puji bagi Allah yang telah membuka keaiban diri. Kenapa? Di saat manusia terbuka keaibannya dan dia mengakui, maka di situ dia akan mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, semuanya urusan rapi dunia akhirat. Ini kadang-kadang kita nggak kenal sama Allah sih. Paham? Ya, ini. Ya, jadi sibukkan kita buka aib kita masing-masing. Udah itu aja. Orang banyak begini begitu, gue kadang-kadang di Facebook ini antepin. Saya bilang antepin, ya kan? Ya, biarkan orang mencela kita. Ya, jangan harap pujian dari mereka. Dan jangan malah dengan celaan mereka. Apa orang udah jangan berharap dipuji, percuma, rugi aja dipuji juga, besok dia datang utang. Jangan udah, bawa posaus. Apa sih yang cuma puji dia? Besok pun datang rumah gua. Nah, dan minum duit. Benar nggak? Benar nggak? Jadi udah. Ya, jangan berharap orang memuji kita siapapun. Ente tetap kerja, amal, nggak perlu kita dipuji sama orang. Dan jangan marah kalau dicela orang. Udah, itu simpel. Ya. Yang kelima, kalau manusia sekarang sibuk dengan memakmurkan dunia, tahu memakmurkan dunia. Di otak kita juga bagaimana rumah gedong, mobil ada, motor ada, benar, duit banyak, ATM mana aja ada, wow, menghayal udah. Pas itu mati, ayo. Nggak akan tertunda rezeki kalian, tidak akan, karena rezeki kalian sudah dijamin oleh Allah. Ngapain dihayalin? Ngapain? Maksa-maksa diri sampai ibadah berantakan, semuanya berantakan. Jangan. Orang zaman sekarang saking dia memakmurkan dunia, ibadah terbengkalai, maka udah rezeki mah nggak kemana-mana, nggak akan tidak akan lari gunung dikejar, nggak lari gunung dikejar. Insya Allah semuanya sudah diatur masing-masing. Yang penting antum sibukkan untuk mencapainya, tapi dia ibadah. Udah jangan. Ya, sampai pengen ini, pengen itu, pengen iya kalau ada duit, kalau nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nah ini masalahnya. Orang ini kalau kita terburu, kata Allah Pak, pada tastajilu, jangan terburu-buru. Kalau kerja sebulan maksa diri beli motor, kata Allah pada tastajilu, jangan terburu-buru. Semuanya akan ada. Udah pakai apa? Infiru khifafan wa thiqalan. Kata Allah infiru khifafan wa thiqalan. Jalanlah menuju Allah dengan jalan kaki atau dengan kendaraan. Allah kan begitu. Kalau nggak punya kendaraan, jalan kaki. Capek buruk. Ente jangan cengeng. Orang dulu dari Jati Asih ke Jatinegara jalan. Bener kagak? Belum ada penyambung, belum ada rampok, belum ada sekarang kita jalan tuan es mana-mana. Apalagi punya anak majlis, teman banyak banget, di Cipudir ada mampir ke temennya. Bener gak? Jalan lagi, nyampe ke Keranji, ya kan? Mampir ke temennya, ngopi minimal, minum es, makan, kenyang pindah lagi jalan. Ada aja cara. Makanya punya teman enak, enak, gak punya apa-apa, nebeng jadi. Ya infil khifafan wa thiqalan. Nah ini kata Allah nih, jalanlah menuju Allah, jalan kaki atau kendaraan. Tapi kan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tetap berjuang. Berjuang tahan tuh.
segala kepengenan, segala keinginan, jangan sampai mengarahkan kerja kita cuma memakmurkan dunia. Nah, kalau memang orang sibuk dengan memakmurkan dunia, antum sibuk dengan memakmurkan akhirat. Jangan takut. Ngaji mulu, doa mulu, emang tiket bisa dibayar sama doa? Nah, yaudah lu, bingung dah. Ayo, emang tiket bisa dibayar doa? Emang doa bisa buat makan? Syukur. Sibukkan waktu dengan ibadah. Ibadah itu tinggal diatur aja. Lagi susah mungkin ibadah lebih banyak dibanding nyari duit. Ya kan? Nyari kemana bingung. Kan gitu ya. Berangkat ke temannya, pulang dong. Lapar. Ya kan? Tapi ibadahnya lebih banyak. Kapan antum bisa ibadah? Ibadah lakukan yang banyak ya. Tapi lakukan sesuai dengan kemampuan antum dari kesibukan apa yang antum inginkan di dunia. Nanti akan menggal sendiri tanpa disadari. Yang penting gunakan akal kalian yang benar-benar untuk mencari keuntungan. Gue jadi rampok ya. Yang keenam terakhir, kalau orang sibuk dengan mencari keridhaan manusia, sibuklah antum untuk mencari ridhonya Allah. Orang banyak yang sekarang ini bagaimana buat orang senang. Lakukan bagaimana buat Allah itu senang. Nih malam ini kita berdoa, Masya Allah, kita berzikir, bersalawat. Satu hal yang berbeda dari yang lainnya. Dan Allah pilih kita bisa. Maka rugi antum kalau minta dunia. Rugi. Mintalah kedudukan akhirat yang tinggi. Kalau minta dunia nanti pagi tuh sholat duha, minta maaf Allah, tapi tetap kita bukan orang yang punya makom tinggi. Tetap aja malam-malam, ya Allah, rezeki lancarin ya Allah, kerjaan ya Allah, biar punya ini ya Allah, dingin lagi serahkan. Tapi bukan gambaran buat kita bahwa kalau doa malam hari rugi kalau minta dunia. Kenapa? Dunia itu bisa kita minta di pagi hari. Cukup Anda sholat duha dan rakaat, Allah bacakan. Tapi kita hamba yang lemah, tetap aja nggak apa-apa. Tapi sebagai gambaran, artinya begitu mudahnya kita minta sama Allah tentang dunia. Coba, jempol apa enggak? Coba deh jempol. Ada tai kukunya nggak? Ada. Cium. Coba bau nggak? Bau. Itu dunia. Itu dunia. Makanya aneh kalau ada orang nangis mulu. Apa? Punya duit. Ente nangis. Ya, jangan nangis. Jangan sedih mah iya, tapi jangan nangis. Sedih nggak? Sedih, jangan nangis. Jangan, sayang air mata. Sayang? Iya, ngelian lo. Apa kurang air apa? Hah? Dehidrasi ya? Iya, ngeli. Udah susah air dibuang-buang. Ya, jadi dehidrasi. Jangan nangis. Jangan cengeng. Jangan cengeng kalau mau nangis. Minta sama Allah supaya selamat dunia akhirat. Tapi urusan dunia, jadi kalau minta dunia itu bau. Jadi yang ente minta itu tuh. Di mana kayak dunia ada di bawah kaki, benar apa enggak? Coba di jalan. Di atas langit, di bawah bumi. Selamanya yang ada di bumi di bawah kaki ente. Benar apa enggak? Benar kan? Yang namanya dunia sudah qudratullah, bawa di bawah, bukan di sini, di kaki. Maka jangan khawatir, semua akan dibuka. Cuma perlu sabar. Kadang-kadang kita kurang sabar.
Pengen terburu-buru, akhirnya melakukan keharaman. Sabar, udah, nanti jalan kaki aja, ya. Yang kendaraan guru, udah kaki kendaraannya. Aduh guru, beli sepeda, nggak punya, tukang abu banyak, abu gosok. Ya kan, kumpulin aja kayu, kumpulin botol yang banyak, ganti sepeda, nggak apa-apa. Subhanallah, Allah itu bangga dengan kita. Ajibah Rabbu, Allah merasa kagum kepada hambanya. Ketika ia mendapat sesuatu baik, insya Allah dia manfaatkan benar-benar. Ini kagak, HP mahal, pulsa kamu. HP mah ketatang teteh, mana ya? HP itu Galaxy. Atau bang, apa? Minjem HP, nelfon nggak punya pulsa gua. Ada begitu? Banyak. La ilaha, cuman buat gegai, pulsa kagak. Mendingan pakai Oppo. Beli Oppo ada apa? Ada sisa. Tahu itu pun Oppo jadul, nggak apa-apa. Kesimpulan kita apa sih? Bocah legap. Itu ada HP mahal, isinya apa? File-filenya cukup kita pakai ini, nggak usah pakai apa namanya, nggak punya laptop, nggak usah ini buat kerja kita. Lah kita cuma WA doang, sama Facebook sibuknya, pakai HP mahal, Nah ini orang yang hidupnya pengen memakmurkan dunia. Kalau buat belajar nggak apa-apa, manfaatnya bagus. Paham kan? Paham. Artinya kita gini, artinya jangan memaksa diri. Kalau punya silakan beli yang mahal. Yang mahal jadi murah kalau punya duit. Bener apa enggak? Lah ente pergi ke golok, beli golok, punya duit kan nawar. Kita tawain nawar. Ente pergi ke mall doang. Nawar bang bisa beli, kita tawain apa enggak? Nah, tahu langsung beli itu kemudian nawar tuh orang kaya tuh. Kayak mana? Lagi jadi dipaksa, tidak sama dipaksa-paksa, enggak usah. Makanya orang bilang mahal karena dia nggak punya duit. Kalau murah punya duit, nggak usah simpel gitu. Nggak usah maksa-maksain. Hidup mampu silakan, jangan maksa-maksa. Kita mau pengen orang yang kita Masya Allah, ya kan? Ketika ulama melihat kita isinya cuma nanah darah yang bau. Jumpa awalnya. Habib Abdullah Wasallam Syekh Abdullah. Ada satu Syekh Abdullah bin Umar bin Abdullah, anak bapak. Ya bapaknya ahli tasawuf, anaknya ahli fikih. Ya kan, anak jadi kiai muda. Kalau bahasanya bapaknya pengen tahu, silakan aja jadi imam. Anaknya udah jadi pesantren, udah jadi. Akhirnya abahnya bilang, anakku, kenapa ketika engkau sholat dan aku menjadi makmum, aku melihat engkau berlumuran darah dan bau darahnya, gak beda darah haidnya wanita. Ya abah, ketika aku sholat, aku mengingat bab haid. Bab haid. Jadi ketika belajar, guru ini nanti belajar bab haid. Ada masalah, guru belum bisa jawab. Alhamdulillah. Maksudnya itu tanpa disadari badannya itu penuh dengan darah haid. Nah sekarang kalau memang otak kita ada dalam pembahasan itu mempengaruhi jiwa kita, bagaimana kalau lambung kita ada barang haram? Darah kita mengalir barang haram. Ente nggak bikin sendiri. Bagaimana coba itu? Apa yang ada dalam badan kita? La ilaha illallah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan berhenti. Udah. Ada berhenti. Insyaallah. Barakah. Amin. Maka di bulan Rajab ini mari kita bertaubat. Rajab syahrullah wa syahr istighfar. Rajab ini bulan Allah, bulan istighfar. Insyaallah. Malam Jumat besok sudah masuk bulan Rajab. Tobat nasuha. Jadi kalau tobat nasuha, pakaian yang haram buat, makan yang haram buat, sesuatu yang haram buat, baru tobat diterima. Enggak.
Matabat atau enggak? Ayo, siap nggak? Jangan orang. Sanggup nggak? Sanggup nggak sanggup kalau pengen itu taubatan nasuh ya lepas semua. Lepas semuanya. Jangan takut, Allah akan ganti. Jangan Ustaz katanya orang taubat diganti, mana Pak Ustaz? Gak diganti sekarang, lah jangan nanya gua lah urusan ganti gak Ustaz? Aku parah. Ustaz dari sana kata Ustaz katanya diganti, mana ambil sekarang? Wah, berhabis orang. Tekor kita. Ya, insyaallah. Ya, persiapkan. Bulan Rajab ini dengan banyak istighfar. Taubat nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya subhanakallahumma tahiyyatu bisalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.